Surakarta, known colloquially as Solo, is a city in Central Java, Indonesia, as well as being famous as the birthplace of the current President of Indonesia, Joko Widodo. Solo is the center of traditional Javanese culture and heritage. The city has many places of historical interest. There are also a lot of the places where a visitor can find a rich variety of culinary, art, and culture. Well, I'm Sabar Nur Sidik. Today, I would like to explore Solo and meet local to know more about this city. Everybody, welcome to Solo, the spirit of Java. Baik, kita sekarang sudah ada di ikonnya Solo, yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat, bersama narasumber kita, yaitu Kanjeng Deni. Apa kabar, Bapak? Ya, selamat pagi, Mas. Pagi, Pak. Baik. Di sini saya mau bertanya, Pak, tentang apa saja sih ya, Pak, yang ada di Keraton Surakarta Hadiningrat ini. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, sejarah dari Keraton Surakarta sendiri. Oke, jadi berbicara tentang Keraton Surakarta, keraton sendiri bermakna keratuan, jadi kedaton. Kenapa keraton dinamakan kedaton? Yaitu tempat tinggal dari raja. Raja Kasunanan Surakarta yaitu Samyan Dalem, ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwana Senopati ing Ngaloba Ngabdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Ingkang jumeneng kaping 13. Berbicara tentang Keraton Surakarta Hadiningrat, kita bicara tentang sebuah peradaban yang sangat panjang, peradaban Jawa yang sangat panjang, membentang dari mulai abad ke-7 Mataram Hindu di Jawa Tengah, lalu berpindah ke Jawa Timur, lalu menjadi Kerajaan Kediri turun ke Singasari atau Kerajaan Tumapel sebenarnya namanya. Lalu Kerajaan Tumapel turun nanti menjadi Kerajaan Majapahit. Dari Majapahit ke Demak, itu dimulai peradaban Mataram Islam dari Demak. Demak pindah ke Pajang, Pajang pindah ke Kota Gede, Kota Gede pindah ke Pleret, Pleret pindah ke Kartosuro, Kartosuro berpindah ke Surakarta, yaitu ketika pada tanggal 17 Suro tahun J1670 atau tahun nasionalnya 17 Februari 1745. Dahulu kenapa keraton itu berpindah dari Kartosuro ke Surakarta? Saya jelaskan. Keraton Surakarta huru-hara Kartosuro saat itu karena pemberontakan Sunan Garendi, Raden Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi, di situ mengakibatkan berbagai macam kerusakan sampai Pakubuwono II mengungsi ke Ponorogo. Ketika itu keraton yang sudah rusak atau pernah diduduki musuh dianggap tidak lagi suci, lalu dipindahkanlah dengan berbagai macam pertimbangan. Tim mencari lokasi yang dianggap strategis secara militer, strategis secara perdagangan, ekonomi, strategis secara sosio-magis. Jadi istana itu harus memenuhi unsur secara spiritual juga. Maka setelah memilih dan memilah berbagai macam tempat, tim tersebut melaporkan pada Pakubuwono II bahwa yang paling tepat adalah Desa Solo, yang dikepalai oleh Ki Gede Solo. Ini daerah rawa-rawa karena dekat dengan Bandar Semanggi. Bandar Semanggi bandarnya Bengawan Solo. Lalu diputuskanlah Desa Solo menjadi lokasi.
Maka tim memulai pembangunan dengan menguruk dan lain sebagainya, mata air. Jadi di bawah ini adalah mata air. Tidak bisa berhenti. Lalu sang raja memerintahkan untuk menemui Ki Gede Solo, memberi ganti untung sejumlah hampir sekitar 10.000 mata uang emas. Ya, mata uang emas sekitar 10.000, penduduknya direlokasi, lalu diuruk dan dibangunlah Kedaton ini. Oke, sekarang kita sudah ada di Pendopo Keris Brojobuwono bersama narasumber kita yaitu Bapak Bambang Yono. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas. Di sini kami dari UTP Surakarta ingin bertanya dan ingin memperdalam tentang pengetahuan keris Pak. Bisa dijelaskan filosofi keris sendiri itu bagaimana Pak? Ya pada dasarnya keris itu adalah suatu mahakarya yang sudah diakui oleh dunia. Karena keris merupakan representasi daripada ilmu pengetahuan, teknologi, sejarah, dan seni budaya. Jadi di dalamnya termaktub sesuatu yang sangat kompleks bagi sejarah perjalanan bangsa ini, bahkan sebelum NKRI. Jadi sudah mengalami suatu periode di mana usia keris sudah ribuan tahun, sehingga ada hal yang sangat kompleks apabila kita jabarkan lebih jauh mengenai keris. Jadi pertama kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Pada zamannya keris itu sudah mengalami suatu proses dengan menggunakan teknologi tinggi pada zamannya. Bayangkan kalau 1000 tahun yang lalu nenek moyang kita, leluhur kita sudah berproses menggunakan bahan material besi, bahkan menggunakan meteor yang diolah menjadi sebilah keris. Itu dari sisi teknologi. Kemudian dari sisi ilmu pengetahuan, otomatis di balik teknologi tinggi berarti terkandung nilai suatu ilmu pengetahuan yang tinggi pula pada masanya gitu ya. Nah, dari situlah sehingga tidak heran ketika keris itu diakui sebagai warisan budaya dunia tak benda gitu ya. Jadi seluruh dunia sudah mengakui keris sebagai salah satu warisan budaya dunia tak benda kan gitu. Kemudian berikutnya dari aspek sejarah, eksistensi keris itu ikut membangun terciptanya sejarah Nusantara bahkan sebelum NKRI, jauh sebelum NKRI. Jadi kalau Mas Sidik pernah dengar ceritanya dari cerita-cerita masa lalu, entah itu dunia pewayangan, entah dunia ketoprak,an atau bahkan dunia nyata di masa-masa kerajaan pada zaman dahulu, eksistensi keris kan sudah ada di dalam cerita-cerita tersebut. Kalau kita lebih jauh lagi, sejak era sebelum ini Majapahit misalnya, eranya di era Kenarok itu kan terkenal keris Empu Gandring, padahal itu kan masanya jauh, sudah hampir ribuan tahun ya katakanlah gitu, sudah 800 tahun lebih kan. Itu eksistensi keris sudah bagus. Walaupun sebenarnya kalau ditelaah lebih jauh, sebenarnya keris itu posisinya pada awal mulanya sebagai kelengkapan sesaji. Kemudian karena perkembangan teknologi, kemudian kebutuhan kehidupan bersosial, berbangsa, bernegara dan sebagainya, kemudian eksistensinya melebur di dalam kehidupan bersosial bermasyarakat, sehingga keris tidak hanya sebagai kelengkapan saji tapi benda simbolik yang menyangkut berbagai aspek, tidak hanya dari sisi spiritual, artinya untuk kepentingan ritual saja, tapi juga kepentingan bernegara, kemudian kepentingan sebagai individu atau sebagai manusia. Kalau contohnya sebagai posisi keris, eksistensi keris dalam posisi bernegara, seringkali kan kalau dari raja ke putranya itu ada keris yang digunakan sebagai simbol bahwa besok yang meneruskan adalah anak saya yang nomor ini gitu. Sehingga dikasih keris itu, misalkan kalau Jogja kan ada Kanjeng Kiai Joko Piturun, siapa saja yang menerima keris itu berarti dia sebagai simbol bahwa besok yang meneruskan kerajaan sebagai raja, nah ini yang menerima keris Joko Piturun misalnya kan gitu. Terus kalau dilihat dari aspek budaya gitu ya, keris itu eksistensinya sangat kuat karena selain sebagai simbol simbol yang sifatnya pemerintahan, berbangsa, bernegara, itu juga bisa masuk di ranah budaya masyarakat secara umum. Bahkan kalau di
ada Jawa gitu ya. Pada masa yang lalu, kalau sekarang dunianya sudah sangat modern, sudah sedikit berbeda cara pandangnya. Itu keris bisa mewakili jati diri seseorang. Jadi kalau misalnya Mas Hidik gitu jadi penguasa ataupun jadi masyarakat biasa, ketika ada suatu kepentingan yang tidak bisa dihadiri langsung oleh Mas Hidik bisa memanggil utusan atau orang yang menggantikan Mas Hidik. Kodenya apa? Ya asal dibawain kerisnya Mas Hidik, orang tersebut akan percaya. Jadi keris itu tidak hanya sekedar di dalam budaya masyarakat Jawa, tidak hanya benda fisik, tapi sebuah benda yang menggambarkan pribadi si pemiliknya gitu. Jadi dia aspeknya tidak hanya sebagai benda yang sifatnya objek, tapi menggambarkan pribadi pemilik. Itu yang barangkali tidak dijumpai pada objek-objek bendawi dimanapun di dunia. Oke, kita sekarang ada di Batik Danar Hadi bersama Ibu Asti Suryasti. Kali ini kita akan membicarakan tentang batik yang ada di Surakarta. Batik Surakarta, saya harus menjawab begini. Ini kan kita sedang lokasinya ada di Museum Batik Danar Hadi ya. Di museum ini ada kurang lebih 1253 koleksi kain batik kuno. Nah, diantaranya adalah batik keraton. Gaya batik di Indonesia itu dibedakan antara gaya batik pedalaman, Jogja, Solo, dan sekitarnya, dengan gaya batik pesisiran, yaitu gaya batik yang ada di pantai utara, misalnya Pekalongan, Semarang, Lasem, dan lain sebagainya. Gaya batik yang ada di Surakarta itu masuk ke dalam gaya batik pedalaman. Kalau panjenengan tindak ke keraton di Kasunanan atau Puro Mangkunagaran ataupun keraton di Yogyakarta, misalnya di Kesultanan Puro Pakualaman, itu kan batiknya selalu dalam kerangka warna coklat atau kalau orang bilang sogan ya. Kata sogo itu dari nama kayu untuk membuat warna alam. Jadi keraton Solo, keraton Jogja warnanya coklat, sehingga daerah di sekitarannya itu juga akan berwarna coklat. Misalnya batik yang dibuat oleh para pengrajin, kalau di daerah Solo misalnya Plupo, Ilang gitu ya, Klaten, itu juga akan warnanya coklat. Jadi gaya batik di Surakarta coklat karena induknya, yaitu menginduk kepada keraton, gayanya juga berwarna coklat. Jadi di Museum Batik Danar Hadi ini, ketika orang berkunjung, dia akan paling tidak mendapatkan gambaran bahwa ternyata batik itu tidak hanya yang ada warna coklat, tetapi bermacam-macam dan tersebar di seluruh Jawa, sebagian Sumatera, serta Oke, sekarang kita sudah berada di Wayang Orang Sriwidari bersama narasumber kita yaitu Bapak Agus Prasetya. Apa kabar Pak? Baik. Di sini kami dari Universitas Dinas Pembangunan Surakarta Pak ingin bertanya, gimana sih Pak sejarahnya kok bisa terbentuk Wayang Orang Sriwidari ini Pak? Ya, jadi Wayang Orang Sriwidari ini sejarahnya panjang. Awal mula wayang terbentuk itu diciptakan oleh Hamengkubuwono yang pertama di Kesultanan Jogja. Kemudian Istana Mangkunegaran di Surakarta juga Mangkunegoro yang pertama ikut menciptakan wayang orang, dan
tentu saja pentasnya di dalam Istana Mangkunegaran. Nah, namun pada masa pemerintahan Mangkunegoro ke-6, Mangkunegaran mengalami krisis ekonomi, lalu memaksa untuk menghentikan kegiatan wayang, termasuk para abdi dalam wayang orang ini juga diberhentikan. Nah, mereka kemudian melakukan pentas di kampung-kampung gitu. Lalu ada seorang keturunan Tionghoa namanya Gan Kam, barangkali melihat peluang bisnis dari itu ya, kemudian merekrut para abdi dalam tadi, dijadikan dalam satu wadah, kemudian membuat satu pertunjukan panggung wayang orang dengan model prosenium, jadi mengadopsi model pertunjukan barat, dan lalu dikomersilkan, artinya masyarakat luas bisa menonton wayang dan dengan membeli tiket begitu. Nah, mulai pada saat itu adalah sekitar tahun-tahun 1895, mulai muncul yang namanya wayang orang panggung gitu. Nah, lalu awal-awal tahun 1900-an Paku Buwono ke-10 memberikan tempat khusus pertunjukan wayang di Kebon Rojo yang sekarang kawasan Sriwedari ini. Nah, lalu mulai pertunjukan wayang itu fokus ada di Kebon Rojo itu, dan kemudian mulai terbentuk wayang orang Sriwedari dari mulai saat itu. Keraton Surakarta, keris, batik, and wayang orang Sriwedari, currently a Solo city attraction. This time, I will meet with Mr. Wahyu Prabowo to review cultural heritage building in Solo. How cultural heritage building such as Loji Gandrung and Dalam Joyokusuman can last until now. Bangunan cagar budaya ini sudah ada mewakili ya, era past, present, kemudian kemungkinan bisa ke future. Ya, kenapa saya sebutkan kemungkinan bisa ke future? Itu karena tergantung dari kita sendiri ya. Kita sebagai user, ya, manusia atau user, itu dalam tahap present ini bisakah kita menjaga, melestarikan bangunan yang sudah ada sehingga bisa terus bertahan, sustain terus ya, berkelanjutan terus itu ke arah future ya. Jadi sebenarnya secara kasat mata kita sudah bisa lihat, kita secara hitung-hitungan matematika saja. Bangunan seperti misalnya dalam Joyokusuman di tempat kita berada ini kan dari abad ke-18. Sekarang sudah 20 ya, sudah milenial ya. Itu masih bisa bertahan dengan baik meskipun mempunyai tahapan-tahapan renovasi. Ya. Tahapan-tahapan renovasi itu bukan berarti kita harus terus kaku ya, dengan tahapan tersebut. Renovasi dilakukan sesuai dengan fungsinya dan bagaimanapun istilahnya tetap seperti itu ya, tetapi masih bisa secara fleksibel ya, secara fleksibel. Jadi fleksibel itu artinya bentuk bisa tetap sama, material bisa sama, tetapi fungsi bisa dibedakan ya. Dulu misal rumah tinggal, sekarang menjadi hotel misalnya, tapi dengan corak yang sama. Nah, itu adalah salah satu siasat atau salah satu strategi kita ya, supaya kita bisa terus mempertahankan karakter ya, karakter
bangsa kita, budaya kita, culture kita, heritage kita, supaya bisa menunjang ya, sebuah kesustainabilitasan ya, dari arsitektur lokal ya, arsitektur lokal kita, supaya tetap tidak menjadi hilang ya, jadi begitu. Jadi intinya memang closing statement saya itu adalah supaya kita tetap terus mempertahankan bangunan cagar budaya ini ya, menjadi salah satu contoh sustainable arsitektur itu ya di sini ini ya. Jadi tetap fungsinya tetap terjaga, arsitekturnya masih terpelihara seperti itu.